Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudiri yang saya hormati, serta hadirin yang hadir di sini pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Jejin Oktaviana Sembiring. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 1 di Universitas Terbuka Jakarta. Saya sangat bersyukur dapat hadir dan berdiri di depan teman-teman semua untuk berbicara tentang topik yang sangat mendesak, yaitu mengatasi perubahan iklim di Indonesia dengan tema Indonesia Hijau dan Strategi Berkelanjutan Melawan Perubahan Iklim. Bayangkan saja teman-teman dan saudara-saudiri yang hadir di sini pada saat ini, di tengah hiruk-pikuk perkembangan teknologi dan kehidupan modern, bumi kita sedang sakit saat ini. Suhu global naik, hutan-hutan kita terbakar, dan laut kita naik perlahan. Saya berharap kita bukan menjadi penonton yang pasif. Kita adalah generasi muda yang dapat merubah cerita ini dan keadaan ini. Maka dari itu hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua, khususnya generasi muda seperti teman-teman, untuk bersama-sama membangun Indonesia yang hijau dan berkelanjutan. Maka dari itu mari kita memulai dengan memahami urgensi masalah ini, lalu bergerak menuju aksi nyata. Pada pidato ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, dan saya berharap teman-teman dapat mendengarkan dengan baik dan mengimplementasikan isi daripada pidato ini. Pertama, mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang dampak perubahan iklim. Perubahan iklim bukan lagi ancaman jauh, akan tetapi sudah mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi ribuan bencana setiap tahunnya atau sekitar 1.420 kejadian banjir, 973 kebakaran hutan dan lahan, serta 733 cuaca ekstrim dan lain-lainnya. Sekitar 99,34% dari bencana ini adalah hidrometeorologi, yaitu yang dipicu oleh cuaca ekstrim dan aliran permukaan. Ini berdampak kepada kekeringan yang membuat petani-petani sulit panen, migrasi paksa karena tanah longsor, atau banjir yang merusak rumah-rumah dan sekolah. Bayangkan dampak dari bencana tersebut. Kenaikan suhu global yang membuat Jakarta lebih panas, kekeringan di Nusa Tenggara Timur memaksa keluarga meninggalkan rumah mereka, dan 60% populasi kita yang tinggal di daerah pesisir rentan terhadap kenaikan permukaan laut. IPPC melaporkan bahwa pemuda-pemuda seperti kita adalah kunci. Dengan survei UNICEF menunjukkan 70% remaja global khawatir tentang iklim. Ini bukan statistik kosong, melainkan empati yang harus kita rasakan. Jika kita tidak bertindak, generasi mendatang akan membayar mahal untuk kesalahan kita. Akan tetapi masih ada harapan. Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam Paris Agreement. Kita berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari skenario bisnis pada tahun 2030, atau bahkan 41% dukungan internasional program reduction emission from deforestation and forest degradation telah mengurangi deforestasi di hutan tropis kita sebesar 20-30% di beberapa wilayah sejak tahun 2010, serta menjaga hutan sebagai penyerap karbon utama. Ini bukti bahwa strategi berkelanjutan dapat berhasil. Kedua, mari kita terinspirasi untuk bertindak. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri dengan mengurangi emisi karbon pribadi dengan bersepeda ke kampus, mengurangi sampah plastik, atau memilih energi terbarukan. Indonesia memiliki target yang ambisius sekitar 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025, dan kapasitas energi surya kita telah meningkat 300% dalam 5 tahun terakhir.
Dengan proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya Taraka sekitar 600 megawatt yang mengurangi emisi CO2 sebesar 1,2 juta ton per tahun. Ini bukan mimpi, akan tetapi ini kenyataan. Cerita sukses dari generasi muda yang dapat menginspirasi kita. Pertama, di Jakarta mahasiswa seperti kita telah memulai kampanye Zero Waste Campus atau mengurangi sampah organik sampai 50%. Dua, mahasiswa UIN Sumatera Utara memulai gerakan nasional penanaman 1.000.000 pohon matoa dan lainnya yang diadakan Kementerian Agama Republik Indonesia bertepatan dengan peringatan Hari Bumi ke-55 pada tahun 2025. Mereka sebagai kampus yang peduli lingkungan dan siap menjadi bagian dari solusi atas krisis ekologi global. Ketiga, di Bali, gerakan pemuda mendukung pariwisata hijau yang tidak hanya melindungi lingkungan, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Saudara-saudara sekalian, bisa menjadi bagian dari ini dengan melakukan kebiasaan ramah lingkungan dari hari ini dan mendukung kebijakan hijau seperti pengembangan energi bersih. Ketiga, mari kita mendorong kolaborasi. Perubahan iklim bukanlah masalah individu saja, melainkan memerlukan atau membutuhkan solidaritas antar generasi. Bergabunglah dalam gerakan kolektif seperti Fridays for Future atau kampanye lingkungan di kampus-kampus saudara-saudara sekalian. Dengan kekuatan solidaritas, kita bisa lebih kuat. Program Mangrove Ecosystem Restoration atau MRR telah merehabilitas 600.000 hektar mangrove sejak tahun 2010 dan menyimpan karbon hingga 1.000 ton CO2 per hektar per tahun dan mengurangi kerugian ekonomi dari bencana iklim sebesar 5-20% di daerah pesisir. Ini hasil dari kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan pemuda-pemuda seperti saudara-saudara semua. Saya mengajak teman-teman semua untuk mari bergabung sebagai generasi muda. Kita punya akses mudah melalui media sosial untuk menyampaikan pesan ini. Oleh sebab itu, jadilah agen perubahan, bukan penonton. Bersama kita bisa membangun Indonesia hijau yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan. Saudara-saudari, perubahan iklim adalah tantangan besar, akan tetapi kita punya solusi. Dengan pemahaman, aksi, dan kolaborasi, kita bisa melawan perubahan iklim dan membangun masa depan berkelanjutan. Maka dari itu, mari kita mulai dari sekarang untuk Indonesia, untuk dunia, dan untuk generasi mendatang. Demikian pidato ini saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.